Baik, izin kakak-kakak, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua, kakak-kakak. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita bertemu dan bertatap maya kembali ya di kegiatan lanjutan pendidikan PKG yang kita memasuki uh, 3 pertemuan terakhir ya. Kita masih menyisakan 2 pertemuan lagi nanti di tanggal 27 dan 28. Oleh karena itu malam hari ini sebelum kita masuk nanti di kegiatan refleksi bukti karya, alangkah barokahnya kegiatan kita pada malam hari ini dengan kita mulai berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Kak Irfan untuk memimpin kita berdoa pada malam hari ini. Silakan Kak Irfan. Baiklah, terima kasih Kak Fasil. Baiklah, untuk lebih hikmatnya kegiatan kita pada malam ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sebelum mulai kegiatan. Untuk itu, marilah kita berdoa dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian Kak Fasil, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Irfandi telah memandu kita untuk mulai kegiatan tatap maya pada malam hari ini dengan kita sama-sama berdoa. Baik kakak-kakak sekalian, pada malam hari ini sesuai dengan jadwal yang ada di LMS dan di kalender bahwa kegiatan kita malam hari ini adalah melakukan refleksi dari kegiatan unggah bukti karya atau kegiatan pengumpulan tugas bukti karya yang sudah sebagian besar ya kakak-kakak lakukan di LMS. Dari hasil pengecekan tugas tadi siang ya, dan barusan saya melihat juga ada yang masuk beberapa orang, itu secara garis besar kegiatan penyelesaian tugasnya tidak ada yang memiliki kendala atau masalah yang berarti. Hanya mungkin perlu penyempurnaan di beberapa hal terkait dengan tagihan dokumen konten dari isi sesuai dengan permintaan yang ada di itu relatif aman ya. Untuk mengecek terkait dengan koreksi yang ada dari penyerahan bukti karya yang sudah kakak-kakak unggah di LMS itu bisa dilihat di komen saya di bukti karya 1. Nah, oleh karena itu kakak-kakak mengingat kegiatan kita ini sudah berada di ujung begitu di akhir rangkaian pendidikan ini, maka 1 minggu ke depan mungkin kita agak sedikit kerja keras ya untuk menyelesaikan beberapa tagihan yang memang dibutuhkan atau yang diminta sebelum nantinya di tanggal 28 itu akan dilakukan penarikan nilai atau cut off nilai yang kemudian akan diplenokan oleh fasilitator dan HBGP. Oleh sebab itu, saya sangat meminta kepada kakak-kakak untuk kegiatan penyelesaian bukti karya ini itu diusahakan penyelesaiannya jangan sampai melewati tanggal 26 ya sesuai dengan permintaan. Karena setelah kakak menyelesaikan atau mengirimkan tugas bukti karya di LMS, itu nanti akan saya validasi. Jika memang tidak ada perbaikan yang harus dilakukan, maka kakak-kakak bisa langsung mengunggah bukti karya tersebut di PMM. Nah, link yang kakak-kakak dapatkan di PMM itu yang kemudian disematkan kembali di LMS.
Dan nanti di tugas terakhir, di bukti karya 3, kalau tidak salah, itu nanti kakak-kakak akan berbagi terkait dengan bukti karya yang sudah kakak-kakak unggah di PMM. Oleh karena itu, walaupun batas penyelesaian tugasnya masih sampai tanggal 26, namun kakak-kakak memang masih punya 2 aktivitas ya, setelah melakukan kegiatan setor tugas di bukti karya 1, yaitu mendapatkan validasi dari saya selaku fasilitator dan kemudian mengunggahnya ke PMM, kemudian membagikannya kembali di grup di kegiatan bukti karya 3. Nah, itu baru clear ya kegiatannya kakak-kakak. Karena di penilaian di bukti karya 3 dan bukti karya 1 memang masuk ya menjadi komponen penilaian. Dan ini menjadi salah satu prasyarat kelulusan untuk kegiatan pendidikan kita. Jadi seperti itu kakak-kakak penjelasan awalnya terkait dengan tenggat waktu yang masih tersisa sampai tanggal 26. Jadi 26 itu menjadi batas akhir untuk kita juga melakukan kegiatan unggah kembali ya bukti karya 3 setelah melalui proses pengunggahan di PMM. Supaya ada sisa waktu antara tanggal 26 sampai 28, karena 28 penarikan, itu untuk meng-cross check kembali jika misalnya ada tugas yang terlewat atau beberapa komponen yang masih belum terpenuhi. Nanti 2 hari spare, 2 hari itu yang kita pakai untuk menyelesaikan hal tersebut. Begitu ya kakak-kakak, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan informasi ini. Silakan. Silakan jika memang ada pertanyaan terkait dengan pengumpulan tugas, begitu, bukti karya, sampai sejauh ini aman ya. Oh, Kak Hildan, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Sedikit ya Pak Sel, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai saya sedikit bertanya mungkin karena memang terlambat masuk tadi. Terkait dengan isi chat yang kami terima, kebetulan untuk surat pernyataan sudah kami unggah. Berarti tinggal video itu aja ya Kak Pasel, masih kurang dalam diri kami. Baik, terkait dengan tugas dan pilihannya ada 3 ya, bisa berupa modul atau RPT, bisa berupa video pembelajaran yang sudah kakak ambil kemarin, dan juga bisa berupa kegiatan praktek baik. Jadi pilihannya 3, tidak harus video. Begitu Kak Yodan. Ya, tapi kalau RPP sudah kami upload tadi Kak. Kak Hildan upload jam berapa Kak Hildan? Jam sekitar pagi Kak Pasil gitu. Oke, nanti kita cek kembali ya Kak Hildan ya. Baik, baik. Terima kasih Kak. Baik, silakan mungkin ada yang lain. Kak Ristiadi, silakan Kak. Oke, makasih Kak Pasil. Sedikit yang baca di komennya Kak Pasil tadi, masalah lembar pernyataan peserta itu di akhir yang taruh dia itu Kak Pasil? Di video terakhir ya. Gitu, yang sisipkan di akhir, dia paling akhir. Oke, kalau begitu nanti saya cross check kembali terkait dengan, karena kalau tidak salah dokumen surat pernyataan itu juga menjadi dokumen yang nanti dibutuhkan di dalam proses unggah bukti karya. Jadi diusahakan bentuknya menjadi satu dokumen PDF yang terpisah ya, Kak Aris ya. Oh, dipisahkan gitu? Nah, dipisah saja, dikirim ulang saja dokumennya supaya kalau misalnya dibutuhkan dokumen itu secara terpisah kan sudah aman, Kak Aris. Oh, siap, siap. Oke dah Kak Pasil. Makasih Kak Pasil. Baik. Silakan ada lagi? Kak Zainul, silakan Kak Zainul. Oke, izin tanya Kak Basil. Jadi memang sama kasusnya sama Kakak Ganteng Riz. Itu surat pernyataan lembar itu saya langsung tempel di video itu kemarin. Surat pernyataan lembar itu. Cuman tadi setelah ada Japri dari Kak Basil,
Saya upload langsung, tapi bukan melalui langsung dari ATM file itu langsung ternyata ada di situ juga. Saya ngupload dari situ, gitu. Karena kalau kita kerjakan lagi gitu, ngulang kita lagi ngupload ke Pasil, ternyata bisa lewat di situ. Coba bisa dia masuk begitu. Cuma untuk mastiin aja, Oke. Gitu sih. Nanti saya cek kembali ya. Terima kasih Kak Basil. Ya. Baik, sama-sama Kak Zainal. Yang terkait dengan tugas boleh jika memang ada yang ingin ditanyakan. Kak Ristiadi mau bertanya lagi? Oke, sudah diturunkan. Silakan untuk kakak-kakak yang lain. Kalau yang sudah aman, silakan boleh mulai. Kak Agus, silakan Kak Agus. Bertanya duluan tadi saya kirim tugas, jadi saya kirim link karena kemarin video pembelajaran itu saya kirim ke YouTube, jadi link YouTube saya sematkan di situ, kemudian untuk pernyataannya saya pisahkan di choose file saya taruh. Komen saya tadi gimana Kak Agus? Saya tidak hafal semua ya, karena ada sekitar 17 tadi yang sudah masuk. Komen saya ada di sana Kak Agus ya. Ya belum terbaca katanya, belum barusan soalnya saya komennya Kak Pasil itu jam 14. Jadi barusan saya kirim, ya, belum. Ya. Bisa japri ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, untuk kegiatan konsultasi atau mungkin klarifikasi ya terkait dengan tugas, nanti bisa kita japri ya kakak-kakak, supaya besok kita tinggal clear, yang memang belum lengkap kita lengkapi besok, begitu ya kakak-kakak ya. Baik, pada pertemuan malam hari ini kita ada sedikit penguatan kakak-kakak terkait dengan kegiatan refleksi. Saya ingin tentu saja walaupun belum semua ya melakukan kegiatan unggah tugas, namun paling tidak dari proses kegiatan pemahaman kakak dari kegiatan tatap maya sebelumnya terkait dengan bukti karya ini, saya secara pribadi ingin mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait dengan penyelesaian tugas bukti karya ini. Ada beberapa pertanyaan, nanti ada 3 pertanyaan yang akan saya kirimkan di kolom chat. Nanti kakak-kakak bisa langsung menjawab pertanyaan tersebut, dan kemudian nanti saya akan meminta beberapa orang dari kakak-kakak untuk menjelaskan apa yang menjadi jawaban kakak-kakak di kolom chat. Baik, saya akan kirimkan pertanyaan pertama terkait dengan kegiatan refleksi unggah tugas bukti karya yang sudah kakak-kakak lakukan. Pertanyaan pertamanya, sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai melalui karya yang kakak-kakak hasilkan? Saya masukkan di kolom chat. Sebentar. Baik, silahkan kakak-kakak bisa mulai dijawab di kolom chat terkait pertanyaan yang 1.1 ya kakak-kakak ya. Yang pertanyaan pertama belum saya hapus dulu. Sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai melalui bukti karya, maksudnya bukti karya itu, unggah bukti karya itu ya kakak-kakak ya, dihubungkan dengan itu. Jadi kita berbicara tentang tujuan pembelajaran kita secara umum dari program kegiatan PKG ini, yang kita
telurkan begitu, kita lahirkan dalam bentuk bukti karya yang sudah kakak-kakak unggah begitu. Silakan boleh mulai ditulis di kolom chat. Waktunya 1 menit saja ya kakak-kakak ya, untuk satu pertanyaan supaya kita punya waktu lebih banyak nanti untuk mendiskusikan dan menyamakan persepsi kita tentang bukti karya yang sudah kakak-kakak hasilkan begitu. Kak Eko jawabannya sudah masuk. Jadi Kak Eko di sini jawabannya kita sudah mulai fokus kepada murid itu. Jadi sudah berpihak kepada murid. Jadi nanti kita minta Kak Eko untuk baik yang lain masih kita tunggu jawabannya di kolom chat aja ya kakak-kakak ya. Baru 1 orang, baru Kak Eko saja. Silakan kakak-kakak yang lain yang Kak Aristiadi memahami kebutuhan belajar murid. Baik. Masuk lagi dari Kak Nurul. Sejauh ini tujuan pembelajaran sudah jelas, di mana kita diharapkan mampu untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dan memahami kebutuhan siswa. Baik. Kemudian KM Isnaini, proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan modul ajar. Kemudian ada jawaban dari Kak Agus. Tujuan yang saya capai dari bukti karya ini adalah pembelajaran yang menyenangkan dan reflektif. Kemudian dari Kak Irfandi, di metode pembelajaran sudah mulai disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Kak Hasanuddin juga masuk, masih mempraktekkan penguasaan dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, terima kasih Kak Hasan. Kemudian Kak Kris Panji menciptakan ya pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada peserta didik. Baik. Kita masih menunggu ya jawaban yang lain. Baik, sambil menunggu, saya ingin Kak Hildan sudah masuk. Proses pembelajaran sudah terarah pada peserta didik, namun tinggal dilengkapi oleh sarana yang ada di sekolah agar berpihak pada peserta didik. Jawaban dari Kak Hildan. Kemudian dari Kak Heri, pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik serta bisa memaksimalkan aset yang ada di dalam pembelajaran PJOK. Baik, terima kasih Kak Heri. Kak Ervan memunculkan voice dan choice peserta didik dalam pemanfaatan aset di sekolah. Oke. Terima kasih. Kemudian Kak Jainul,
sejauh mana tujuan belajar telah tercapai, tujuan pembelajaran, bagaimana mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan, secara lebih menyenangkan, efektif, dan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Baik. Baik, dari sambil menunggu jawaban yang lain ya, kita masuk pembelajaran berpihak pada peserta yang bermakna dan memanfaatkan aset. Kak Cepi, proses pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik, bermakna untuk peserta didik berdasarkan minat dan gaya belajar peserta didik. Oke, peserta didik memahami tujuan dari pembelajaran yang dilakukan. Baik, saya ingin minta satu nih dari jawaban kakak-kakak untuk disampaikan secara langsung, karena bisa jadi jika disampaikan secara langsung ada hal yang mungkin bisa lebih luas yang ingin disampaikan. Saya minta jawaban di sini yang paling panjang di sini dari Kak Jainul. Kak Jainul. Halo Kak Jainul. Halo, siap. Baik, bisa kita minta tanggapannya Kak Jainul terkait dengan jawaban yang ditulis di kolom chat. Silakan Kak Jainul. Siap, Kak Fasil. Ya. Dari apa yang menjadi pertanyaan di kolom chat ya, itu saya sampaikan secara umum untuk Kak Fasil. Artinya apa yang sudah kita terima dalam kegiatan peningkatan pendidikan di PKG ini, itu saya sampaikan secara umum terkait dengan tujuan pembelajaran yang kita sudah lakukan di sekolah ya. Secara umum itu ya seperti mengembangkan anak secara keseluruhan mulai kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan, itu secara umum. Tetapi dalam PKG PJOK ini kita ada tambahan ilmu kembali ya, pencerahan kembali terkait bagaimana kita untuk berusaha supaya tujuan pembelajaran itu selalu berpihak pada murid ya, yang lebih menyenangkan dan efektif dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Kak Jainul. Untuk Ya. selanjutnya satu lagi nih, saya mau minta dari kalau sudah Kak Jainul, itu saya mau minta Kak M Isnaini. Kak M Isnaini. Kak Isnaini silahkan. Teman sekamar kemarin. Silahkan Kak Isnaini. Di sini Kak Isnaini di kolom chatnya mengatakan proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan modul ajar. Seperti apa maksudnya Kak Isnaini? Baik Kak Fasil, terima kasih. Saya tidak dengar tadi. Silakan Kak. Yang saya maksud, proses pembelajaran sudah berjalan sesuai modul ajar. Jadi yang modul ajar yang sudah saya buat, saya sudah terapkan ke siswa. Jadi sesuai dengan modul ajar yang saya buat itu, saya praktikkan langsung ke siswa, sehingga siswa bisa melakukan gerakan yang ada, panduan yang ada di modul tersebut, Kak Fasil. Baik, ada lagi Kak Isnaini? Itu saja yang saya sampaikan dulu, Kak Fasil. Terima kasih Kak Isnaini untuk tanggapannya. Satu lagi ya, ini dari Kak Isnaini dari jenjang SD sudah, SMP sudah.
dari jenjang SMA, SMK. Oke, jawaban paling atas nih Kak Eko. Kita sudah mulai fokus pada keberpihakan murid kepada murid. Maksudnya gimana Kak Eko? Baik, terima kasih ke Pak Sil. Jadi setelah kita menjalani proses PKG ini, di mana kita pada saat mengawali proses pembelajaran itu tentu tujuan utamanya adalah keberpihakan kepada murid. Nah, dengan keberpihakan pada murid tentu mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai dengan refleksi nantinya ataupun evaluasi itu kita laksanakan atas 3, yaitu suara, kemudian pilihan dan kepemimpinan. Jadi study agency itu perlu kita munculkan, kemudian agar peran dari murid-murid itu sendiri memiliki kesempatan dalam mengembangkan dirinya, baik dia nanti berperan dari sebagai pada SEM itu Sport Education Model itu yaitu umpama sebagai peserta, panitia dan sebagainya. Dengan begitu maka keberpihakan kepada murid tentu dapat kita fokus terus laksanakan di setiap pembelajaran. Begitu Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Eko. Di sepakat ya kakak-kakak ya dari 3 jawaban yang telah disampaikan oleh kakak-kakak dan beberapa jawaban yang ada di kolom chat yang tidak bisa kita berikan kesempatan semua. Nanti kesempatan pertanyaan kedua bahwa memang eh, kegiatan unggah bukti karya ini itu menjadi sebuah puncak ya, puncak dari proses pemahaman kita dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini. Ini menjadi sesuatu yang harus kita pahami bersama bahwa memang kita sepakat bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Tagline kita sesuai dengan apa yang menjadi yel-yel kita ya, kakak-kakak ya. Bagaimana kemudian di dalam proses pembelajaran itu kita harus berpihak kepada murid, kemudian harus mampu menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, gitu. Kemudian bermakna, kemudian menyenangkan, berpihak pada murid, bermakna, reflektif. Jadi bagaimana kemudian kegiatan pembelajaran yang kita lakukan harus terus kita evaluasi, harus terus kita lakukan perbaikan-perbaikan sehingga pada akhirnya nanti kegiatan pembelajaran yang kita bawakan atau kegiatan pembelajaran yang kita pandu akan menjadi terus bertumbuh, terus menjadi lebih baik. Ya, jadi begitu ya kakak-kakak. Selanjutnya saya akan kirimkan ini pertanyaan yang kedua terkait apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari proses kegiatan unggah hasil karya yang kakak lakukan. Saya kirim kembali soalnya di kolom chat untuk kemudian dijawab kembali 1 menit dari sekarang. Silakan untuk pertanyaan kedua. Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan ya dari hasil karya yang sudah kakak-kakak buat dan kakak-kakak unggah di LMS.
Oke, silakan bisa diketik kembali jawabannya di kolom chat, kakak-kakak. Jadi kekuatan dan kelemahan ini dihubungkan dengan kegiatan kakak-kakak kemarin dalam menghasilkan bukti karya ya. Tentu saja dengan bukti karya yang berbeda-beda, kakak-kakak akan menemukan kekuatan dan juga kelemahan yang berbeda-beda pula. Mungkin dari sisi proses pelaksanaan kegiatannya, mungkin dari sisi proses penyusunan dokumen dan lain sebagainya. Baik, dari sisi dukungan ya. Baik, Kak Zainul sudah masuk jawabannya. Kekuatannya dukungan oleh berbagai pihak, rekan sejawat, murid, oke, maupun kepala sekolah. Kemudian ya kelemahannya pembagian waktu ya di dalam pelaksanaan program. Baik, terima kasih untuk Kak Jainul. Jawabannya sudah masuk. Masih kita tunggu jawaban yang lain. Silahkan kakak-kakak masih tunggu jawabannya di kolom chat. Kak Eko masuk kembali. Kekuatannya adalah kemandirian ya. Oke, luar biasa dalam penyelesaian tugas. Kemudian kelemahannya yaitu pertemuan tatap maya saat refleksi. Oke, sudah masuk 2 dari Kak Jainul dan Kak Eko. Kita masih tunggu yang lain. Masih ada 17 lagi. Kekuatan, oke, Kak Agus, minat siswa ya, yang luar biasa. Kemudian Kak Sandika, semangat siswa dan antusiasme di dalam proses pembelajaran. Kelemahannya, kurangnya ketersediaan aset fisik di sekolah. Oke, terima kasih Kak Sandika. Selanjutnya, kakak-kakak yang lain masih ditunggu, baru 4 yang masuk. Kak Heri, oke, kekuatan, Kak Heri sudah mampu memanfaatkan aset yang ada. Kemudian kalau dari sisi kelemahannya belum maksimal dalam proses pelaksanaannya. Kemudian Kak Ervan, kolaborasi yang baik antara guru, rekan, peserta didik, baik. Aset berupa alam, kemudian kelemahannya kreativitas dalam membuat karya. Baik. Dengan sendirinya terasah ini Kak Ervan ya. Selama kemudian kita mau terus mencoba, nanti dia akan secara perlahan akan menjadi lebih baik, akan terus meningkat. Kak Hasan, jawabannya kekuatannya adalah guru yang mampu modifikasi alat bantu. Baik, luar biasa. Kelemahannya, oke, dari perhatian peserta didik ya, atau minat peserta didik mungkin maksudnya. Kemudian Kak Nurul, penyusunan program, ada kontribusi yang baik dari siswa, rekan guru, dan kepala sekolah, serta orang tua. Kelemahannya belum bisa maksimal di dalam pelaksanaannya. Baik. Oke, sambil menunggu Kak Cepi masuk. Kekuatannya keikutsertaan berbagai pihak di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Waktu pembelajaran yang lama,
kelemahannya waktu pembelajaran yang lama, motivasi yang lebih untuk peserta didik laki-laki. Dari Kak Irfandi, kekuatannya hasil karya dalam memanfaatkan aset, kemudian kelemahannya pembuatan proyek tidak maksimal karena padatnya kegiatan. Kak Ristiadi, besarnya dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat. Kelemahannya, oke, masih silakan sambil menunggu. Baik, sambil menunggu kita coba minta pendapatnya langsung ya dari pertanyaan nomor 2 terkait kekuatan dan kelemahan. Untuk yang pertama dari Kak Sandika. Oke, Kak Sandika silahkan disampaikan apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Kak Sandika bisa memberikan tanggapannya terkait dengan jawaban yang sudah ditulis. Silakan. Ya, terima kasih Kak Fasil. Ya, untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan kekuatan dan kelemahan terhadap bukti karya ya Kak Fasil. Ya. Untuk kekuatan dari bukti karya yang telah saya buat, yang pertama itu saya melihat antusiasme dan semangat peserta didik itu sangat tinggi. Karena dalam bukti karya ini Tiang membuat video pembelajaran dalam konsep pembelajaran SEM Kak Fasil. Saya lihat anak-anak itu sangat semangat dalam proses pembelajarannya. Kemudian untuk kelemahannya di sini Tiang lihat di sekolah Tiang masih terkendala aset fisiknya Kak Fasil. Kami sangat masih kekurangan sekali. Kemudian kami berusaha memodifikasi aset-aset yang ada atau kebutuhan-kebutuhan alat-alat yang ada saja Kak Fasil. Itu saja mungkin Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Sandika untuk tanggapannya. Selanjutnya saya mau minta ini dari Kak Aan. Silakan Kak Aan. Ya, terima kasih Kak Fasil. Mengenai kekuatannya adalah antusias guru dan siswa itu sudah cukup tinggi dengan adanya program yang dilakukan di sekolah. Namun rata-rata hanya masih untuk teman-teman guru itu hanya mengikut gitu. Keberlanjutan programnya hanya bertumbuh pada salah satu guru. Jika salah satu guru itu nanti nggak aktif, ya yang lain juga nggak aktif juga. Jadi harus terus disulut gitu. Kurang lebih gitu Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Aan. Selanjutnya untuk yang ketiga nih, untuk pertanyaan kedua saya minta Kak Kris Panji. Silakan Kak Kris. Halo Kak Kris. Cek. Baik, silakan. Ya, Kak Fasil. Silakan. Baik, terima kasih Kak Fasil. Jadi di sini kekuatan yang saya miliki adalah sarana prasarana yang sudah mendukung, ya, yang sudah lumayan lengkap lah di sekolah yang Kak Fasil. Kemudian dukungan kepala sekolah yang sangat mendukung sekali kegiatan ini, di mana nanti di setiap kegiatan itu biasanya kita berbagi praktik baik di sekolah Kak Fasil. Jadi kepala sekolah sangat mendukung sekali. Kemudian kelemahannya adalah di mana di Agustus ini banyak sekali kegiatan sehingga pelaksanaannya kurang maksimal Kak Fasil. Sehingga kegiatan kompel itu kurang aktif di bulan Agustus ini Kak Fasil, sehingga mengumpulkan teman-teman itu lumayan sulit. Itu saja sih Kak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kris Panji untuk jawabannya. Jadi mungkin bungkusannya kakak-kakak terkait dengan apapun bentuk karya atau apapun bentuk bukti karya yang sudah kakak-kakak unggah, di dalam proses bagaimana kita memfasilitasi sebuah pembelajaran, maka menjadi penting untuk kita selalu berpikir tentang aset apa yang kita miliki.
itulah yang kemudian menjadi kekuatan kita, itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang harus kita expose begitu. Secara tidak langsung ketika kemudian kita fokus terhadap aset atau kekuatan yang kita miliki, maka sesuatu yang kelemahan itu akan menjadi sesuatu yang tidak relevan lagi. Ya, jadi bagaimana kakak-kakak nantinya ke depannya di dalam proses kegiatan, bukan hanya mungkin terbatas pada kegiatan pembelajaran PJOK saja, bagaimana kemudian ini bisa dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bahwa fokus kepada apa yang menjadi kekuatan, bukan apa yang menjadi kelemahan kita. Baik, kemudian yang terakhir, kakak-kakak, pertanyaan refleksi terakhir kita malam hari ini, yaitu terkait dengan insight atau pengalaman serta pengetahuan apa yang diperoleh kakak-kakak selama proses pembuatan atau penyelesaian karya tersebut. Silahkan saya copy dulu soalnya. Iya, silahkan. Boleh mulai dijawab kakak-kakak di kolom chat. Kita maksimalkan kolom chat pada malam hari ini. 1-2 menit dari sekarang, silahkan. Boleh dituangkan jawabannya kakak-kakak di kolom chat terkait dengan pengalaman dan pengetahuan apa yang diperoleh selama proses pembuatan atau penyelesaian karya. Silahkan kakak-kakak. Bisa ditulis jawabannya di kolom chat kembali terkait dengan pertanyaan refleksi terakhir. Pengalaman dan pengetahuan apa nih yang kakak-kakak dapatkan dari proses pembuatan bukti karya yang sudah dilakukan. Kak Kris Panji, masuk jawaban pertama, pengalaman dan kolaborasi ya. Baik, Kak Kris Panji, kolaborasi dengan teman-teman sangat penting dan sangat membantu di dalam proses kegiatan. Baik, luar biasa Kak Kris. Terus dijaga ya Kak Kris ya, kolaborasinya ya. Kemudian Kak Eko, sama ya, berkolaborasi ternyata mampu dilakukan dengan bertahap, seperti tahapan elemen gerak. Dianalogikan seperti itu ya, Kak Eko ya. Oke, kemudian dari Kak Jainul, pengalaman yang diperoleh berkolaborasi dengan beberapa pihak terkait di sekolah. Oke, berkolaborasi ya. Kemudian pembelajaran yang bisa diambil selama apa yang kita rencanakan dan akan dilaksanakan. Ketika kita berkolaborasi, maka akan cepat sampai ke tujuan apa yang kita inginkan. Oke. Ini Kak Jainul luar biasa ini pakai filosofi. Kalau kita ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Namun apabila kita ingin berjalan jauh, maka berjalanlah secara bersama-sama. Jadi berkolaborasi ya, akan melanggengkan sebuah proses yang akan kita lakukan dan akan mendapatkan hasil pastinya yang lebih maksimal. Kemudian Kak Hasan masuk, pengalamannya sumber belajar yang begitu banyak. Oke, mendapatkan pengetahuan baru ya dari sumber belajar yang banyak ya Kak Hasan. Kemudian
bagaimana pembelajaran PJOK yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, makasih Kak Hasan. Kemudian dari Kak Irfandi, pengalaman pembuatan karya lebih pada sulitnya mencari waktu untuk berbagi praktik baik. Baik, mungkin nanti akan di pengaturan manajemen waktu ya, Kak Irfandi ya. Kemudian Kak Ervan, percaya pada potensi yang dimiliki. Bentar. Peserta didik bahwa setiap anak itu punya lintasan orbit masing-masing. Oke, nanti kita minta nih apa maksudnya dari jawabannya Kak Ervan. Kemudian Kak Hildan, pengalaman selama pembuatan karya, banyak belajar teknik baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada, serta banyak mendapatkan hal-hal baru. Baik, sambil menunggu jawaban yang lain, kita sambil jalan ya. Saya minta dari perwakilan nih kakak-kakak dari jenjang sekolah dasar, Kak Hasanuddin, silahkan bisa memberikan tanggapannya sesuai dengan jawaban yang ada di kolom chat. Silahkan Kak Hasan. Baik, terima kasih, Basir. Jadi pengalaman yang saya dapat yaitu bagaimana menemukan sumber belajar yang begitu banyak, artinya kita tidak berpaku pada satu bentuk pengetahuan, contohnya buku. Kita mulai dari men-searching dari berbagai banyak sumber belajar lainnya. Yang kedua, pengetahuannya yaitu pembelajaran PJOK yang sesuai dengan kebutuhan. Dari pembelajaran PJOK yang saya dapat, kita mampu memfasilitasi peserta didik mulai dari bagaimana kebutuhannya seperti berdiferensiasi, seperti sport education model, atau bagaimana mengenal karakteristik peserta didik. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hasan untuk jawabannya. Jadi jelas ya, jadi ada sumber belajar literasi yang banyak dalam mampu memfasilitasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian saya minta untuk pertanyaan yang ketiga dari jenjang SMP, ada Kak Ervan nih, ada Kak Ervan. Silakan Kak Ervan. Oke, terima kasih Kak Fasil. Jadi dalam pembuatan karya kemarin itu saya sempat istilahnya pesimis lah. Karena dalam hal itu anak-anak dituntut untuk kreativitas membuat sebuah video, di mana video itu ada pembelajaran bahwasanya gerak yang menyenangkan, baik itu senam ataupun kayak tari yang digabungkan dengan tari modern gitulah. Pada awalnya saya ragu juga apakah anak-anak ini bisa, tapi dengan percaya bahwasanya mereka itu sebenarnya bisa dan punya potensi. Akan tetapi ya yang kita ketahui semua anak itu dia beredar di orbitnya masing-masing. Kita cukup untuk memfasilitasinya, bagaimana mengoptimalkan potensi mereka, dan akhirnya mereka ternyata bisa juga membuat sebuah karya yang menurut saya enaklah dilihat dengan memaksimalkan aset yang ada. Meskipun kita nggak punya lab atau gedung serbaguna, kita manfaatin aset seperti pantai itu buat rekam video. Mungkin seperti itu Kak Fasil, Baik, terima luar kasih. biasa Kak Ervan. Jadi nanti apa yang menjadi bukti karya Kak Ervan juga akan bisa dinikmati dan dikomentari ya kakak-kakak, nanti diunggah bukti karya 3 ya. Jadi memang di sana nanti kakak-kakak akan saling memberikan tanggapan terkait dengan bukti karya yang diunggah oleh rekan-rekannya. Jadi sepakat ya Kak Ervan ya, kita menebalkan ya. Jadi peserta didik kita itu sudah memiliki sebuah potensi bakat minat yang kemudian kita bagaimana
menebalkan bakat potensi minat tersebut agar bisa muncul begitu ya, akan bisa lebih kuat lagi begitu. Selanjutnya yang terakhir ini penutup Kak Hildan dari jenjang SMA SMK untuk pertanyaan nomor 3, silahkan Kak Hildan diberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Kak Fasil dan rekan-rekan yang lain, kakak-kakak yang lain. Jadi sesuai dengan jawaban di kolom chat itu memang selama atau pengalaman yang saya dapatkan setelah pembuatan aksi atau bukti karya ini sangat banyak lah, terutama bagaimana cara pengalaman untuk pembuatan ini dan itu, dan banyaklah masukan-masukan dari teman-teman PJOK yang lain, kemudian guru yang lain, dan bisa beliau mengimplementasikan. Kemudian ada juga guru-guru dari mata pelajaran yang lain juga seperti guru penggerak yang lain juga memberikan masukan bagaimana cara pembuatan dari bukti karya. Jadi setelah hal ini kemarin banyak sebenarnya yang membuat kolaborasi di dalam satu ruangan. Kemarin ketika kita membahas dengan masalah kegiatan-kegiatan, disitulah kita berbagi bukti karya atau cara pembuatannya. Nah itulah sebagai pengalaman, kemudian kekurangan-kekurangan fasilitas yang ada di sana juga kita juga sampai itu jadi topik pembahasan dan bagaimana cara kita memodifikasi. Jadi dengan hal inilah kekurangan apa yang saya dapatkan menjadi ada selama mengikuti kegiatan. Itu adalah sebagai pengalaman kami dalam pembuatan bukti karya. Terima kasih Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Hildan untuk jawabannya. Jadi kakak-kakak terkait dengan pertanyaan terakhir, yaitu pengalaman atau pengetahuan apa yang kita dapatkan, itu menjadi satu bungkusan bahwa kita selaku pendidik harus memang wajib ya untuk memiliki kemauan untuk belajar sepanjang hayat. Karena bagaimanapun juga kita dituntut untuk mampu memfasilitasi sebuah pembelajaran dengan menyesuaikan kodrat zaman dan juga kodrat daripada lingkungan kita. Oleh karena itu menjadi sesuatu yang kita tidak boleh berhenti sampai di sini, menjadi sesuatu yang kita tidak boleh merasa berpuas diri, bahwa ternyata semakin banyak kita belajar, ternyata juga semakin banyak yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, mari melalui program kegiatan ini, melalui pengalaman kakak-kakak kemarin membuat sebuah bukti karya, itu menjadi sebuah insight atau pengetahuan baru bahwa ternyata masih banyak hal yang harus terus kita gali, harus terus kita eksplor untuk kita bisa mampu meningkatkan diri dan mendapatkan hasil terbaik. Baik kakak-kakak, itu dia yang menjadi refleksi kita untuk kegiatan unggah bukti karya. Mudah-mudahan apa yang menjadi refleksi kita malam hari ini bisa kita maknai dan menjadi sebuah penguat ya, penguat bagi kita bagaimana kita nanti ke depannya. Kakak kan juga nanti akan melakukan kegiatan diseminasi ya kepada peserta yang lain agar kemudian ini bisa menjadi sebuah pemahaman kita bersama akan arti daripada proses kegiatan pendidikan kompetensi guru PJOK ini. Baik kakak-kakak, waktu sudah menunjukkan di 52 menit, artinya bahwa kegiatan refleksi kita selama 1 jam pembelajaran sudah berakhir. Apabila ada hal-hal terkait dengan pertanyaan ya, bukti karya atau proses penyelesaian bukti karya,
bisa nanti dikomunikasikan melalui kolom chat di grup atau mungkin secara pribadi. Saya mengingatkan kembali kepada kakak-kakak untuk di minggu ini lebih aware, lebih memberikan waktunya untuk penyelesaian tugas ini agar nantinya sebelum tanggal 28 semua yang menjadi tagihan penilaian bisa terselesaikan semua. Begitu ya kakak-kakak. Baik, jika memang tidak ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi, akan saya akhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin meminta kakak-kakak untuk open kamera semua. Akan saya ambil gambar sebagai bukti kegiatan refleksi kita pada malam hari ini. Silahkan kakak-kakak untuk open kamera semua sebelum saya ambil gambarnya. Kak Agus, Kak Kris sudah, Kak Aris, Kak Cepi, Kak Irfandi, Kak Eko, Kak Hildan. Kita masih menunggu yang lain. Silahkan disesuaikan ya kakak-kakak ya. Mohon maaf, saya minta waktunya sebentar. Kasih senyum terindahnya. Kak Irfan senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Kak Agus, terima kasih. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kakak-kakak. Mohon maaf apabila di dalam proses kegiatan tadi mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari sisi kata dan mungkin tindakan. Saya pamit undur diri. Kita tutup kegiatan malam hari ini dengan sama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam. Selamat beraktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, segar bugar. Jaya. Baik, kahyan ako kita